Hari ini kita akan mulai memperdalam ya lebih jauh lagi tentang penilaian menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, saya sedikit mereview apa yang telah kita pelajari kemarin bahwa ini ya, aduh muter-muter. Nah, bahwa penilaian ya dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach terdiri dari dua metode atau yang paling tidak kita pelajari saat ini adalah dua, yaitu discounted cash flow dan direct capitalization method. Ya. Di sebelah sini nomor 1 ya disebut juga multi period of benefit ya, discounting method atau disebut juga DCF. Dalam DCF sebenarnya prinsipnya sama, kita melakukan proyeksi, sementara untuk DCF terdiri dari dua jenis, yaitu proyeksi pada periode spesifik dan di sini satu lagi yaitu di periode kekal atau perpetuity gitu ya, atau disebut juga terminal value. Oke, ini ya. Sementara itu, untuk single period of benefit capitalization method atau disebut juga direct capitalization method hanya menggunakan satu jenis proyeksi, yaitu langsung dia menggunakan periode kekal ya atau perpetuity. Oke, sebenarnya periode kekal dalam discounted cash flow itu adalah konsepnya sama dengan ini ya, pada single period atau direct capitalization method. Ya, jadi di DCF itu dia pakai di tahun yang terdekat yang mana kita bisa utak-atik atau kita bisa menyusun proyeksi secara spesifik ya, maka akan disusun. Setelah itu baru di periode setelahnya yang jauh jangkauannya itu akan digunakan satu proyeksi yang mewakili dari seluruh waktu gitu ya, intinya dari titik tersebut ya, mulai selesainya periode spesifik sampai ke belakang. Sementara kalau di direct capitalization method itu menyederhanakan DCF dengan dari awal dia sudah menggunakan konsep proyeksi satu saja yang mewakili seluruh masa atau periode di mana perusahaan tersebut berjalan. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga sudah disampaikan ya bahwa pendekatan pendapatan itu nantinya kita akan banyak ya berurusan dengan free cash flow dan discount rate ya, yang akan menghasilkan nilai. Kita kemarin sudah belajar banyak tentang ini dan sedikit konsep dasarnya free cash flow. Ya, hari ini kita akan mulai memperdalam dengan cara bagaimana kita membuat proyeksi dari nol ya, from scratch ya. Jadi benar-benar kita membuat proyeksi gitu ya. Bukan hanya menghitung free cash flow-nya. Ya, kalau kemarin mungkin kita sudah disediakan proyeksinya terus kita baru ngitung free cash flow-nya. Tapi dari sekarang ini kita nanti akan belajar bagaimana dari awal kita membuat proyeksi. Oke, kemudian kita tahu bahwa ada dua model, yaitu model invested capital dan ada model equity. Ya kan? Model invested capital akan menghasilkan nilai perusahaan ya, di mana
nanti free cash flow-nya, arus kasnya itu berdasarkan arus kas yang menjadi hak seluruh penyedia kapital di perusahaan. Penyedia kapitalnya yaitu dua ini ya, yaitu penyedia ekuitas, pemegang saham, dan penyedia utang atau kreditur. Sehingga arus kas yang ada di sini mencerminkan uang atau kas yang di sana terdapat hak dari kreditur dan hak dari pemegang saham. Hak dari kreditur adalah memperoleh bunga, sementara pemegang saham dia memperoleh pembagian dividen. Sementara kalau kita modelnya ekuitas, maka yang kita cari adalah net cash flow to equity atau FCFE, free cash flow to equity, ya, di mana ini sebuah arus kas yang haknya itu tinggal merupakan arus kas yang hanya menjadi hak si pemegang saham, gitu ya. Ini saya review lagi. Jangan lupa ketika arus kasnya kalau modelnya adalah firm ya atau invested capital, maka dia pakai discount rate-nya adalah WACC. Sementara kalau dia pakai modelnya equity, discount rate-nya adalah apa itu? Cost of equity. Itu. Ya, seperti ini. Nah, ini tadi udah. Oke. Dua model yang tadi dijelaskan masing-masing memiliki penghitungan yang berbeda dalam menentukan net cash flow atau free cash flow-nya. Ya, ini untuk equity dan ini untuk firm. Ya. Keduanya berangkat dari start yang sama, yaitu di net income. Oke, yaitu di net income. Ada. Berangkat dari net income, oke, sebagai representasi hasil operasi, itu ya. Nah, karena net income atau akuntansi itu basisnya akrual, maka net income itu tidak semuanya merupakan atau berbentuk kas, bahwa laba bersihnya 1 miliar itu belum tentu bahwa di tahun itu perusahaan mendapatkan uang 1 miliar. Bukan berarti seperti itu. Oleh karena itu perlu disesuaikan. Nah, penyesuaiannya adalah dengan menambahkan kembali non-cash expense. Sama ini ya. Oke, kemudian dikurangi dengan capital expenditure. Ini juga sama antara model equity dengan model invested capital. Oke. Kemudian change in net working capital. Ini juga sama. Ya, bahwasanya ini adalah dari profit, ini non cash expense ya, supaya expense yang tadinya dicatat tetapi belum berbentuk pengeluaran kas ya harus dikeluarkan gitu. Oke. Nah, kemudian bedanya ada di sisi ini. Untuk invested capital ya, maka interest expense net of tax itu ditambahkan kembali. Oke, karena di sini harus mencerminkan arus kas yang menjadi hak baik bagi pemegang saham maupun bagi kreditur. Return bagi pemegang saham dan kreditur. Sementara untuk yang model equity, ya ini interest expense tidak ditambahkan kembali karena memang kita maunya free cash flow-nya itu adalah hanya yang menjadi bagian atau hak dari si pemegang saham. Yang yang
perhitungkan adalah net change in long term debt. Net change in long term debt atau ya perubahan bersih pada utang kapital ya. Sebenarnya long term debt ini kurang tepat ya, tapi lebih ke utang kapital. Nah, utang kapital itu kalau kita utangnya nambah, ya berarti kan kita menerima kas kita kan naik ya, kas kita kan bertambah. Maka ketika ada penambahan utang, maka karena ini menambah kas, berarti di sini nanti tandanya plus. Tapi kalau utang kita berkurang, itu artinya apa? Kita melakukan pelunasan utang, ya kan, melakukan pelunasan utang. Berarti kalau ngelunasi utang, tentunya kasnya berkurang. Jadi ketika utangnya berkurang, nanti di sini tandanya akan minus atau mengurangi, gitu ya. Itu untuk free cash flow to equity. Sementara untuk free cash flow to firm tidak ada. Oke. Nah, ketika nanti kita membuat proyeksi, nanti akan banyak ditentukan oleh banyak hal, asumsi-asumsi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan menyusun ini satu persatu. Nah, contoh beberapa apa namanya asumsi atau apa istilahnya penyusunan proyeksi. Ini mulai misalnya dengan data berapa asumsi pertumbuhan atau kenaikan penjualan per tahun, bagaimana rasio HPP terhadap penjualan, bagaimana kenaikan dan penurunan beban. Ini biasanya terkait dengan inflasi, gitu kan ya. Contoh gampangnya itu apa namanya gaji pegawai aja. Itu kan sudah UMR itu kan disesuaikan dengan inflasi. Berarti kan semakin ke sana, semakin ke depan biaya untuk bayar gaji kan lebih mahal. Seperti itu, beban depresiasi dan lain sebagainya. Seperti ini ya. Nah, setelah data-data kita isi, baru nanti kita hitung net cash flow to equity dan net cash flow to invested capital. Gitu ya. Oke. Nah, periode proyeksi, kalau periode tetap, dalam DCF kan ada dua. Ada periode tetap atau spesifik dan ada periode kekal. Ya, dan ini range-nya bisa macam-macam, bisa 5 sampai 10 tahun gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ketika menghitung free cash flow-nya dan menghitung present value-nya, nanti rumusnya seperti ini, yaitu AKP atau arus kas bersih ya atau free cash flow dibagi 1 plus R pangkat NR ini adalah diskon rate ya, tergantung modelnya nanti pakai apa, bisa pakai WACC, bisa pakai cost of equity. Nah, kalau periode kekal atau perpetuity ini adalah yang dianggap mewakili seluruh periode ke depan ya, ketika atau asumsi bahwa ke depan ya udah ini asumsinya nantilah sampai nanti itu kira-kira seperti apa. Karena seperti itu ya maka periode kekal itu akan memperhitungkan growth gitu ya, akan memperhitungkan growth di sini. Jadi misalnya ini apa namanya dari arus kas sebelumnya gitu ya, lalu ditambah dikali 1 plus growth dibagi R min G, itu adalah nilai dari terminal value gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke. Contoh dari DCF ya, DCF dengan metode dengan model kapital. Jadi kalau ini dicontohkannya adalah periode spesifiknya itu 3 tahun. Nih 3. Oke, periode spesifik 3. Sementara yang ini 4, 5 dan sampai tak hingga ini ya itu adalah ya sampai ke sana ini adalah periode kekal yang mewakili seluruh arus kas ya setelah periode spesifik.
Ya, ketika ini di present value kan, nih arus gas dari tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, maka tinggal dibagi 1 plus K pangkat N. N-nya adalah tahunnya 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk yang periode kekal, dia mengambil dari free cash flow tahun sebelumnya, ya di sini yang paling dekat, ya. Ini kan cut off-nya di sini ya untuk periode kekal ya. Dia ambil AKB 3 dan kemudian diperhitungkan growth-nya ya 1 plus G kali 1 plus G, kemudian dibagi K min G. Dibagi K ini R sebenarnya ini WACC-nya dibagi R min G gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ini ketemu kan terminal value. Nah, terminal value-nya ini kita present value kan ke nilai sekarang. Nah, ketika di present value maka akan dikalikan dengan diskon faktor. Gitu ya. Oke. Nah, setelah ini semua dijumlahkan, baik periode spesifik maupun periode kekal, maka ini merupakan indikasi nilai perusahaan dari hasil operasi. Gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya tidak mensimulasikan atau tidak menyampaikan, atau belum gitu ya istilahnya, bahwa ketika kita melakukan normalisasi itu kan ada non operating ya, aset non operating yang dihapuskan. Sebenarnya itu nanti akan dinilai secara terpisah. Jadi akan ditambahkan di akhir apabila ada aset-aset non operasional. Jadi supaya lebih mencerminkan operasi ya, berapa laba dari operasi ya. Karena ini sangat penting bagi seorang bisnis ya, seorang pembeli atau misalnya investor. Kalau kita mungkin membeli sebuah perusahaan dan perusahaan itu dulu beroperasi berdasarkan kebijakan pemilik terdahulu yang kadang suka istilahnya meminta manajemen itu kayak membeli barang-barang yang kurang perlu. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kita perlu lihat sebenarnya nilai dari operasinya itu berapa sih gitu. Nah, sekarang kalau ada aset-aset tidak yang non operasi itu adalah yang bukan aset yang tidak mendukung core dari bisnisnya dia gitu ya. Itu namanya non operasi. Bukan yang tidak beroperasi itu bukan. Ya. Bukan yang rusak itu bukan. Non operasi itulah yang tidak mendukung atau tidak kurang relevan dengan bisnis core-nya gitu. Jadi ini nanti ditambahkan, sebenarnya ini juga untuk penilaian dengan metode atau pendekatan lain juga seperti ini harusnya ya. Misalnya dengan pasar kita pakai multiple, nah itu kan semuanya kita sudah normalisasi semua. Nah itu adalah dari operasi. Nanti kita tambahkan yang aset non operasinya. Lalu ditambah dengan ya ini ketika ini ditambah, ini operasi ditambah dengan nilai pasar non operasi jadilah nilai perusahaan total atau nilai kapital gitu ya. Nah, untuk mencari nilai ekuitas tinggal dikurangkan dengan nilai utang berbunga gitu. Ya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan buat ya simulasinya sampai di sini gitu. Oke. Ini cost of capital sudah. Nah, sekarang kita beranjak ke capitalized of income method atau disebut juga salah, direct capitalization method. Disebut juga direct capitalization method. Gitu ya. Oke. Nah, ada perbedaan antara DCF dengan direct capitalization. Yang tadi udah kita bahas ya sedikit bahwa DCF itu pakai 2 periode, kekal dan spesifik. Kalau ini hanya merupakan single period. Ya. Mengenai rumusnya ya, ini seperti ini. Ini adalah cash flow. Ya, cash flow dibagi K min G ya. K ini adalah discount rate.
Discount rate atau capitalization rate. Gitu ya. Dikurangi G. Ya, dikurangi growth dia. Jadi memperhitungkan growth gitu ya. Atau seperti ini ya, E0 kali 1 plus G dibagi K min G. E0 itu berarti dari cash flow tahun sebelumnya. Dikalikan 1 plus G. Ya, untuk mencerminkan nanti ini sebenarnya sama juga dengan E1. Ya, E1 atau CF1 ini sama juga. Gitu ya. Metode kapitalisasi ya, ini digunakan dalam hal entitas menjadi objek yang going concern serta dianggap, nah ini yang paling penting juga, dianggap sudah berada dalam tahap pertumbuhan yang konstan. Ya, seperti ini. Merupakan penyederhanaan dari metode DCF. Ya. Arus kas bersih yang konstan tiap tahun. Asumsinya secara rata-rata itu kayak konstan gitu ya. Hanya diperlukan satu proyeksi arus kas bersih gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada dua model sama dengan DCF. Ada model ekuitas, ada model invested capital. Cara nyarinya sama. Ya, yang beda itu yaitu tadi jumlah proyeksi yang dibuat atau angka apa sih berapa banyak ya proyeksi yang dibuat. Kalau pakai model ekuitas ya, maka arus kas bersihnya adalah arus kas bersih untuk ekuitas saja atau hanya yang menjadi hak pemegang saham. Nanti ini digunakan untuk langsung mendapatkan nilai ekuitas. Ya. Dikapitalisasi dengan tingkat diskonto berupa cost of equity. Ya. Nah, nilai ekuitasnya nanti bisa dilihat. Ya, itu adalah AKB atau arus kas bersih atau free cash flow. Untuk ekuitas dibagi K min G. KE-nya ini adalah E ya. Jadi cost of equity. Itu ya. Itu harus cocok. Kalau ininya ekuitas ya, ininya cost of equity. Kalau ininya untuk firm ya atau untuk invested capital, maka discount rate-nya adalah WACC. Ya, nanti ditambah dengan nilai pasar aset non operasi. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita nanti akan melakukan penilaian dengan direct capitalization method. Nah, setelah ini kita akan belajar secara mendalam membuat proyeksi. Ya, ya oke. Tapi saya mohon izin sebentar untuk ke toilet ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sekitar 3 menit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana membuat proyeksi serta melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan khususnya apa namanya capitalized income method atau direct capitalization method gitu ya. Kita lihat ya di sini misalnya ya ini ada studi kasus komprehensif penentuan nilai dengan pendekatan pendapatan pakai direct capitalization. Misalnya kita diminta untuk menilai suatu perusahaan dengan model invested capital dan kepemilik atas ya atas kepemilikan saham ekuitas gitu ya. Kepemilikan saham atau ekuitas PT APS yang hanya yang besarannya adalah 30% dari total kepemilikan. Ya, jadi misalnya contohnya misal ada orang nih pengen beli sahamnya perusahaan X atau APS di sini ya, APS, tapi dia hanya punya proporsi atau yang akan dibeli itu hanya 30% dari keseluruhan saham yang beredar gitu ya. Nah, misalnya teman-teman dimintai tolong untuk melakukan penilaian berapa yang harus saya bayar ya untuk ya membayar 30% saham PT APS. Berapa nilai wajar ya nilai pasar wajar yang
saya harus keluarkan apabila saya pengen memiliki 30% kepemilikan pada suatu di perusahaan APS ini. Nah, hal yang harus kita lakukan sebagai seorang penilai adalah mendata data-data ya atau mencari, mengumpulkan dan memverifikasi data-data asumsi sebagai bahan dalam menyusun proyeksi gitu ya. Seperti itu. Nah, memang dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan itu kan kita harus meminta gitu ya rencana bisnis dari si klien gitu ya. Rencana bisnis seperti apa nih rencana bisnisnya? Nah, tentu dari rencana bisnis itu mereka punya asumsi, mereka punya apa namanya ya perkiraan lah ya bagaimana keadaan ke depan ya. Ini rencana kita tahun depan gini-gini proyeksi laba kita sekian, targetnya sekian misalnya seperti itu. Nah, itu kita minta, kemudian kita cermati, lalu kita ajak dialog untuk membahas segala sesuatu yang ada di proyeksi itu dengan manajemen ya. Dan kita evaluasi ya, evaluasi dan bahas bersama apakah proyeksi dan asumsi yang dipakai itu wajar gitu ya. Intinya seperti itu. In case ternyata kita tidak dapat data dari klien, nah kalau penilai publik itu nggak bisa. Ya, tetap harus gimana pun klien harus memberi data. Gitu ya. Ya aneh kalau klien itu minta dinilai perusahaannya tapi nggak ngasih data ya. Kalau dalam SPI seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara pada peran penilai pemerintah, misalnya yang di DJP, yang mana target atau objek yang dinilai itu bukan lagi klien. Ya, hubungannya udah beda, bukan klien, tapi antara WP dengan Fiskus. Ya, tentunya akan berbeda ya, kondisinya ketika meminta data. Ya, kan hubungannya aja udah berbeda. Ya, yang satu itu kayak suka sama suka, ya. Kalau kalau penilai publik itu ya, itu suka sama suka. Penilainya dibayar oleh klien, senang, suka, ya. Terus klien dibantu oleh penilai untuk mengetahui berapa nilainya gitu ya. Dan itu ya suka sama suka, saling bantu. Nah, kalau ini kalau pemerintah, penilai pemerintah ya ketika berhubungan dengan objek penilaian, ya hubungannya sudah mungkin ya bisa jadi bukan suka sama suka lagi gitu ya. Penilainya mau tapi kliennya bukan klien apa objek atau WP-nya bisa jadi resisten atau tidak mau. Nah, dalam keadaan seperti ini kadang penilai pemerintah akhirnya atau penilai di DJP penilai pajak gitu ya, akhirnya bisa menggunakan ya karena dengan jabatannya itu ya dia harus tetap melakukan penilaian dan bisa menetapkan sesuai dengan data yang dia miliki. Jadi itu sedikit perbedaan bagaimana penilai publik bekerja dan bagaimana penilai yang diangkat oleh pemerintah itu bekerja gitu ya. Kalau penilai publik nggak dapat data ya dia nggak bisa melakukan, udah ya nggak bisa melakukan kewajibannya, udah gitu. Nggak bisa memaksa ya intinya ya. Karena kan ya memang bukan paksaan gitu. Tapi kalau penilai di pemerintah, entah itu di DJKN atau di pajak katakanlah, ya mereka mau nggak mau ya harus selesai, harus dilakukan ya. Dan dengan jabatan yang dia miliki, dia berhak untuk menentukan nilai yang diinginkan WP. Gitu. Oke. Nah, yang kita siapkan adalah beberapa data-data asumsi proyeksi. Nah, di sini sudah ada, ya sudah kelihatan di teman-teman. Yang pertama adalah asumsi proyeksi laba rugi. Oke. Yang kedua adalah asumsi proyeksi laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga adalah asumsi-asumsi terkait ya misalnya cost of equity, cost of debt, tax rate, kemudian persentase kepemilikan yang dimiliki, kemudian minority discount dan DELOM atau ini adalah DELOC dan ini adalah DELOM. Berapa nanti gitu ya. Oke. Yang pertama, apa saja kira-kira
asumsi-asumsi yang didapatkan yang harus kita dapatkan pada proyeksi laba rugi, yaitu misalnya pertumbuhan penjualan. Oke, ini misalnya 10%, gitu ya. Rasio HPP terhadap penjualan, rasio COGS atau harga pokok dari penjualan, ya 80% misalnya. Pertumbuhan beban operasional, nah ini biasanya dipengaruhi oleh inflasi, gitu ya, misalnya 7%. Beban depresiasi, gitu misalnya di sini dikatakan 10% dari saldo aktiva tetap gross tahun lalu, dan ini beban bunga katakanlah 9,5% dari saldo utang jangka panjang atau utang kapital tahun lalu, gitu ya misalnya. Oke, dah. Yang kedua, asumsi proyeksi laporan posisi keuangan. Yang pertama, rasio piutang terhadap penjualan. Misalnya ini 8%. Nah, data-data ini dari mana angka-angka ini? Ya, angka ini didapat dari tadi ya, kita minta bagaimana rencana bisnis dari perusahaan. Apa langkah-langkah ke depannya. Lalu kita diskusi. Kita evaluasi melihat historis serta bagaimana prospek bisnis ke depan dari perusahaan itu. Ya, kita ini bersamalah, kita istilahnya apa ya? Kita coba analisis gitu ya, kita coba analisis ya. Apakah data dari klien itu juga sudah wajar atau kita perlu melakukan penyesuaian, dan itu nanti kita akan bahas bersama antara penilai dengan si klien gitu ya. Nah, misalnya ini dari historis dan ke depan memperhitungkan proses bisnis ke depan kira-kira ya sekitar 8%. Ya, kadang kan kita bisa bikin kayak regresi untuk meramalkan ke depan akan seperti apa rata-rata pertumbuhan per tahunnya kan gitu ya. Kemudian di sini rasio persediaan terhadap HPP. Nah, kalau rasio piutang itu kaitannya dengan penjualan, memang itu biasanya linear gitu ya. Kalau persediaan itu kaitannya biasanya dengan HPP. Ya, walaupun HPP sama penjualan itu juga linear gitu ya. Kemudian bagaimana ini sebentar, mungkin nggak usah, nggak terlalu penting. Oke. Oke, nah pembelian aktiva tetap atau rata-rata capital expenditure tiap tahun, gitu ya. Ini 2000 misalnya rata-rata. Nah, karena ini hanya single period atau direct capitalization, maka ya hanya satu angka saja. Tapi kalau nanti pakai DCF, mungkin saya ini yang DCF, ini yang di sheet selanjutnya, maka mungkin tiap tahun kita punya masing-masing berapa kebutuhan capital expenditure, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian rasio utang lancar terhadap HPP, misalnya 9%. Tuh. Kemudian dividen payout ratio, kira-kira rata-rata berapa persen? Ini 80% misalnya. Dan rata-rata penambahan utang jangka panjang. Katakanlah ini 3.000 per tahun. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian asumsi atau data-data mengenai cost of equity, kemarin kita udah belajar, misalnya pakai CAPM dan lain sebagainya. Kita cari data risk free, kita cari data beta, kita cari data equity risk premium gitu. Kemudian cost of debt, tax rate gitu ya, berapa, dan data-data ini ya. Prestasi kepemilikan yang dimiliki berapa, delok-deloknya berapa. Nanti delok-delok akan kita lebih bahas secara mendalam di minggu depan ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang pertama, proyeksi yang akan kita buat adalah laba rugi. Ini yang paling pertama. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Ini sudah ada angkanya, tetapi nanti saya akan jelaskan satu persatu dari mana angka ini akan diperoleh. Ya, setelah itu kertas kerja ini akan saya sampaikan ke teman-teman untuk dijadikan bahan pembelajaran, sekaligus nanti ini adalah ada PR gitu ya untuk teman-teman latihan ya supaya
punya bekal lah nanti calon penilai bisnis ini ya, teman-teman ini kan sebagai calon penilai bisnis nanti di instansi masing-masing ini, paling nggak udah punya gambaran tentang pembuatan proyeksi laporan keuangan. Itu ya. Nah, kalau yang nanti jadi tugas itu adalah pakai DCF. Jadi proyeksinya banyak, tapi ini hanya saya buat cukup 3 saja. Itu ya, cukup 3 saja. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Penjualan. Nah, ini adalah diketahui ringkasan laporan laba rugi di tahun sebelumnya atau di 2020 gitu ya. Dan sekarang apa namanya? Untuk proyeksi bagaimana? Nah, misalnya gini ya. Penjualan 220.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah kita tahu dari data asumsi tadi pertumbuhan penjualan adalah 10%. Artinya di sini dari tahun 2020 itu tumbuh 10%. Berarti gitu ya. Jadi angka ini didapat dari nilai penjualan tahun lalu ya ditambah 1 plus dikali ya. Dikali 1 plus proyeksi pertumbuhan penjualan. Ya, atau secara angka dia adalah 200.000 kali 1, jadi 10% ya, berarti 1,1. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah harga pokok penjualan. 176.000. Ini dari mana? 176.000 ini didapat dari ini, rasio HPP terhadap penjualan, yaitu 80% dari penjualan tahun itu juga. Jadi misalnya penjualnya adalah 220, maka ini tinggal 80% kali 220. Jadi rasio HPP terhadap penjualan dikali dengan nilai penjualan proyeksi. Itu ya, atau sama saja rasio HPP terhadap penjualan tadi kan 80%, ya kan? Kali nilai penjualan proyeksinya kan 220.000. Gitu ya. Oke. Kemudian laba kotor tinggal dijumlahkan saja. Beban operasional. Nah, beban operasional 21.400 ini dari mana? Ternyata ini akan diperoleh dari ini. Beban depresiasi ini kan tumbuh 10% per tahun. Salah. Beban operasi ini nih. Pertumbuhan beban operasi 7% per tahun. Ya, 7%. Berarti dari 20.000 tahun lalu naik 7%. Ya, berarti beban operasional tahun lalu dikali dengan 1 plus proyeksi pertumbuhan beban operasional. Kan ya, berarti 20.000 kali 1,07. Ya, karena kan 7%. Beban depresiasi 5.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Beban depresiasi adalah 10% dari saldo aktiva tetap gross tahun lalu. Oke, ya. Jadi ini 5.000 dapatnya adalah 10% kali aktiva tetap tahun lalu, kita lihat 50.000. Berarti 50.000 kali 10% ya. Saldo aktiva tetap tahun lalu ya. Jadi kira-kira ya secara rata-rata itu di beban depresiasi tahun ini adalah 10% dari saldo aktiva tetap awal tahun atau tahun lalu gitu intinya gitu ya. Tahun lalu dengan awal tahun itu sama ya, karena laporan keuangan itu kan per 31 Desember.
itu kan akhir tahun lalu, ya kan. Awal tahun itu 1 Januari, ya 31 Desember sama 1 Januari kan cuma selisih 1 hari. Ya, sama ya. Saldo aktiva tetap tahun lalu atau awal tahun ini dikali dengan proyeksi beban depresiasi. Jadi 50.000 kali 10%. Tuh, udah ya. Ini laba operasi. Oke, terus beban bunga. Nah, beban bunga itu dapat dari mana ini? Rata-rata beban bunga tahun ini di akhir tahun ini itu sama dengan 9,5% dari saldo utang jangka panjang tahun lalu atau awal tahun. Gitu ya, sama aja. Berarti saldo utang jangka panjang tahun lalu atau akhir tahun lalu ya adalah 27.500. Berarti saldo utang jangka, sebenarnya bukan utang jangka panjang sih ya, utang kapital yang pas itu. Ini karena untuk contoh jadi biar gampang bahwa utang kapital itu biasanya panjang, jangka panjang. Kalau utang non kapital itu jangka pendek yang masuk nanti ke modal kerja. Padahal kalau dalam kenyataannya ada utang kapital yang jangka pendek gara-gara sistem akuntansi yang itu tadi ya. Kalau dia akan jatuh tempo tahun depan, ya sebagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun depan itu akan digeser ke utang jangka pendek. Gitu aja ya. Tapi kita sebagai penilai tentu udah nggak bingung lagi. Gitu. Saldo utang jangka panjang kali proyeksi beban bunga. Sama dengan berarti tadi 27.500 kali beban bunga adalah 9,5%. Ya. Nah, ketemu laba sebelum pajak, lalu pajak 25%. Ya, ini sudah gampang lah, tarif pajak kali laba sebelum pajak. Berarti 25% kali 14988. Ketemulah laba bersih atau net income. Nah, jadi udah nih. Laporan laba rugi kita sudah susun, kita udah selesai. Ya, kita udah selesai. Oke. Kemudian laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Oke. Sekarang kita mulai dari kas. Nah, kas ini sebenarnya untuk kas ya, ini nantinya ya kalau untuk kas ya itu karena akan terkait dengan proyeksi laporan arus kas ya sebenarnya ini data ini belum bisa kita dapatkan. Data ini nanti harus kita ambil data dari laporan arus kas gitu ya, di bagian saldo kas akhir. Nah, kan laporan arus kas belum kita bikin. Ya udah. Ini nanti kita pending dulu. Oke, kita pending dulu. Tenang aja. Kita pending dulu. Nah, kita cari yang lain dulu. Nah, nanti bisa menyusul ininya. Oke, seperti itu ya. Terus piutang. Piutang dapat dari mana? Piutang ini tadi nah ini kan tadi udah ya untuk asumsi laba rugi udah jadi. Oke, sekarang kita ke sini. Asumsi untuk proyeksi laporan posisi keuangan. Rasio piutang terhadap penjualan itu kira-kira 8%. Jadi penjualan di tahun itu berapa, maka piutangnya saldonya rata-rata akan 8%. Berarti ini adalah nilai proyeksi penjualan dikali dengan rasio piutang terhadap penjualan. Atau penjualannya tadi berapa ini? 220.000 ya. 220.000 kali
rasio piutang terhadap penjualan tadi 8% ya. Nah, gitu. Oke, dah. Lanjut. Persediaan. Nah, persediaan ini juga kita berdasarkan asumsi ya dari rasio atas persediaan terhadap HPP. Kira-kira rata-rata 8%. Gitu ya, 8%. Berarti ini adalah terhadap HPP berarti ya nilai proyeksi HPP dikali dengan rasio persediaan terhadap HPP. Tadi 8%. Ini 8% kan. Ya, oke, betul. Berarti ini kita kali HPP-nya berapa tadi? HPP 176. 176.000 kali 8%. Dapat ya? Udah. Total aktiva lancar, udah. Nih. Ya, kasnya belum nanti, gampang. Aktiva tetap. Nah, aktiva tetap bagaimana untuk tahun ini nilainya? Kita lihat biasanya caranya adalah dari data pembelian aktiva tetap atau capital expenditure rata-rata per tahun. Gitu ya. Katakanlah kira-kira 2.000 gitu ya. Berarti ini nambah 2.000 dari tahun sebelumnya. Nah, gitu. Jadi cara mencarinya nanti adalah dari saldo aktiva tetap tahun lalu ditambah dengan proyeksi rata-rata capital expenditure. Itu ya. Saldo aktiva tetap tahun lalu itu 50.000 ditambah 2.000. Nah, itu ya. Oke. Terus akumulasi depresiasi. Nah, bagaimana menghitung akumulasi depresiasi ini? Akumulasi depresiasi ini dihitung dengan cara, nah, kan di laporan laba rugi itu depresiasinya kan 5.000, ya kan? 5.000. Tahun ini 5.000 ya. Berarti akumulasi depresiasi tahun ini ya gampangnya adalah saldo akumulasi depresiasi tahun lalu itu ya ditambah dengan beban ya proyeksi beban depresiasi ya tahun ini gitu ya. Ini gini aja lah, proyeksi beban depresiasi gitu aja. Proyeksinya kan 5.000. Ya, proyeksi beban depresiasi di laporan laba rugi proyeksi itu aja ya. Eh, 20.000 ditambah 5.000. Oke. Nah ya. Udah, lalu total aktiva sekian. Nah, lalu kita lanjut ke mana nih? Bagian utang dan ekuitas. Utang lancar atau utang non kapital. Gitu ya. Kira-kira biasanya itu nilainya adalah nih 9%. Berarti di sini ini 9% dari apa itu? Dari HPP ya. Utang lancar pada HPP. Kenapa utang lancar hubungannya dengan HPP? Ya, utang lancar itu kan terjadi biasanya apabila kita kalau usahanya adalah jual beli, ya, atau manufaktur, ya, itu biasanya kita beli bahan baku dari supplier. Nah, itu dengan utang atau beli persediaan dari supplier, gitu, ya. Jadi kita beli persediaan dan persediaan itu kan kita jual, sehingga
antara utang dengan HPP itu biasanya punya hubungan linear. Nah, katakanlah ini 9%. Berarti ini adalah nilai proyeksi HPP dikali dengan rasio utang terhadap HPP. Nilai proyeksi HPP-nya tadi kan 176.000, nanti ini dikali rasio utang terhadap HPP tadi berapa? 9%. Itu ya. Nah, utang jangka panjang. Nah, 30.500. Dari mana ini? Ini berasal dari ini. Mana tadi? Asumsi penambahan utang jangka panjang per tahun. Kira-kira itu ya, 3.000. Oke, 3.000 berarti di sini saldo utang jangka panjang tahun lalu ditambah apa namanya, asumsi pertumbuhan ya, atau penambahan asumsi penambahan utang itu ya per tahun. Jadi ini adalah 27.500 ditambah 3.000. Temu nih. Nah, terus sekarang kita cari ekuitas. Ekuitas gimana nyarinya? Ekuitas ini kita harus ambil data dari laporan proyeksi laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Itu ya. Jadi ini kita asumsinya belum tahu. Itu ya. Oke. Ada dua yang harus kita ambil dari proyeksi lain. Nah, makanya harus kita bikin dulu. Oke, sekarang kita bikin laporan perubahan ekuitas. Nanti untuk melengkapi neraca. Laporan perubahan ekuitas, bahwa ekuitas itu kan secara konsep saya ulangi lagi, ya, ekuitas pemilik akan bertambah ketika perusahaan laba, ya. Kan semakin laba kan return earnings semakin gede, ekuitas juga semakin besar, ya kan? Terus akan berkurang ketika rugi, gitu ya. Dan akan berkurang juga ketika perusahaan membagikan dividen. Gitu ya. Jadi secara sederhananya seperti ini. Ya, laporan perubahan ekuitas. Kita mulai dari saldo awal ekuitas. Kalau di sini ambil data dari saldo ekuitas tahun lalu. Ya. Berapa tuh saldo ekuitas tahun lalu? 29.708. Sama ya? Oke. Ditambah laba bersih proyeksi 11.241. Ambil data dari laporan laba rugi proyeksi. Oke. Dividen. Nah, gimana nih dividen? Dividen caranya kita cari, ya, yaitu dengan menggunakan asumsi dividen payout ratio. Jadi per tahun tuh kira-kira mengeluarkan dividen tuh berapa banyak, dan itu kalau kita bandingkan dengan net income itu kira-kira rata-rata berapa? Kira-kira seperti itu. 80% katakanlah. Berarti di sini laba bersih proyeksi dikali dengan rasio ini ya, dividen payout ratio. Ya, berarti 11.241 laba bersih kali 80%. Gitu ya. Oke, ketemu 31.956. Nah, ini nanti gunakan data ini untuk mengisi saldo ekuitas di neraca proyeksi.
Ini ekuitas di sini tadi ya, ekuitas belum ada isinya, kita sama dengan ini. Twing. Jadi deh. Sudah 3 laporan proyeksi kita buat ya, semuanya. Sudah. Wah, ini kasnya kok belum? Nah, sabar. Karena habis ini kita akan membuat proyeksi setelahnya, yaitu laporan arus kas. Oke. Sambil minum dulu. Ajar seharian soalnya hari ini. Oke, laporan arus kas. Yuk kita buat laporan arus kas supaya melengkapi neraca yang masih bolong ini. Ya, di kas. Ini juga belum balance ya. Total aktifannya sekian, 58680, total kewajibannya cuma 78296. Oke. Sekarang ke metode tidak langsung laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sebagai pengetahuan aja itu terdiri dari 2 metode. Ya, bisa metode langsung, bisa metode tidak langsung. Yang akan kita pelajari adalah metode tidak langsung. Ya. Saya perlu review lagi teman-teman supaya nanti lebih paham bagaimana membuat proyeksi ini ya. Maka saya perlu menjelaskan kembali tentang konsep laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang akan menjelaskan penambahan dan pengurangan kas beserta rincian dari mana saja kas itu masuk dan kas itu keluar. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini merupakan laporan wajib yang tentunya harus disusun oleh sebuah perusahaan, ya, menurut PSAK. Nah, di akuntansi laporan arus kas ini membagi ya bagian-bagian yang berpengaruh terhadap kas menjadi 3 aktivitas atau 3 kegiatan. Jadi secara umum kas keluar masuk itu bisa dikategorikan dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi. Jadi kas keluar dan masuk dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu apa? Adalah uang atau kas yang diperoleh atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan usahanya. Ya, operasi usahanya. Contoh kalau kita dagang, perusahaan dagang, ya kas yang diterima pada saat penjualan. Kan gitu kan ya. Kas diterima pada saat penjualan. Itu kan sumber utama pendapatan dari retail kan, dari perusahaan dagang kan. Nah, kemudian ada uang yang keluar juga yang harus kita bayarkan untuk bayar pegawai, untuk beli bahan baku, untuk bayar listrik, untuk bayar pajak dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, aktivitas yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Apa itu kegiatan investasi? Adalah kas yang dikeluarkan atau didapatkan dari kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi itu biasanya terkait dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Ya. Kalau kita beli aset, berarti aset kita berkurang karena kita mengeluarkan duit. Kan gitu. Kalau kita jual aset, maka kas kita bertambah. Kan gitu ya. Ya, oke, sederhananya seperti itu. Arus kas dari kegiatan pembiayaan. Nah, apa itu? Pembiayaan adalah bagian ketiga, yaitu arus kas yang terkait dengan sisi neraca kredit. Neraca kredit adalah tentang utang dan ekuitas. Ya, itu adalah financing atau pembiayaan. Jadi, arus kas yang diterima atau dikeluarkan ketika pertama kalau terkait utang, maka dia kalau kita utangnya nambah, maka kas kita bertambah, ya kan? Kalau
utang kita berkurang, berarti kan kita membayar utang, ngelunasin utang. Nah, kalau ngelunasin utang, pasti uang kita akan berkurang. Seperti itu. Itu kalau dari sisi utang. Kalau dari sisi ekuitas, maka uang kita akan bertambah ketika kita menerbitkan saham, ya. Dan uang kita akan berkurang ketika kita menarik saham, treasury shares, ya, treasury stock, ya, beli treasury, atau membayar dividen. Itu ya, terkait dengan pembiayaan. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita fokus pada arus kas per aktivitas. Gitu ya. Nah nanti ini 3 ini akan dijumlahkan, gitu ya. Nanti akan menjadi penambahan atau pengurangan arus kas bersih dalam 1 tahun. Gitu. Oke. Sekarang kita fokus ke apa namanya, arus kas bersih dari kegiatan operasi. Ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kegiatan operasi itu kan arus kasnya terkait dengan yang diterima dan dikeluarkan dalam rangka menjalankan bisnis operasi perusahaan, gitu kan ya. Kalau perusahaan dagang tadi jual barang, ya jual barang itu adalah momen di mana dia terima duit kan gitu ya. Momen di mana dia mengeluarkan duit kan tadi bayar bahan baku, beli persediaan, bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar pajak, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, loh, berarti kan tadi kan dari operasi itu dari penjualan, ya uang yang kita terima dari penjualan, terus bayar pajak, bayar pegawai, bayar persediaan. Berarti kita bisa ambil dari net income dong kan gitu ya laba bersih. Betul, kita bisa pakai net income. Makanya di sini net income ditaruh di awal sebagai rujukan awal ya, sebagai basis awal menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Namun, nah kita kan udah tahu ya, laba bersih atau laporan laba rugi itu disusun berdasarkan akuntansi yang berbasis akrual. Ya, berbasis akrual. Di mana ya penjualan di sini yang tercatat di laporan laba rugi itu belum tentu berwujud duit semuanya, atau 200.000 itu adalah duit yang diterima. Bukan. Ini adalah pendapatan yang tercatat. Belum tentu semuanya berwujud penerimaan uang sebesar 200.000. Atau ini ya 220.000 pada proyeksi. Belum tentu. Gitu. Bisa aja kan ketika kita jual ke orang, pembelinya masih ngutang. Ya. Pada saat kita, misalnya saya ilustrasikan di sini ya. Pada saat kita terjadi transaksi penjualan, itu kan ada jurnal. Maka jurnal, ya kan? Jurnal akuntansinya adalah bisa gini kan, bisa piutang pada penjualan, ya kan, kemudian HPP atau COGS pada persediaan. Itu misalnya kan. Ini mungkin 1.000, gitu ya. Ini 1.000. Ini 600, ini 600. Nah, penjualan ini kan sudah masuk laba rugi, padahal wujudnya bukan kas, belum tentu kas. Ini bisa aja kas, ya kas juga bisa. Tetapi kadangkala ada juga yang piutang, ya. Sehingga kita perlu menyesuaikan nanti item-item dalam laba bersih ini supaya mencerminkan arus kas dari operasi. Terus dalam laporan laba rugi kan juga kita lihat ada beban depresiasi misalnya gitu ya. Depresiasi itu kan beban yang tidak mengeluarkan uang. Ya, sama sekali kita nggak bayar kan untuk beban depresiasi itu kita nggak bayar. Karena depresiasi itu adalah alokasi dari biaya aktiva tetap per tahun kan gitu ya. Kan ini kan tidak ada kas yang keluar kan. Nah, makanya di sini kita mulai dari laba bersih dulu. Gitu ya. Ini ambil data dari laba proyeksi laba rugi. Gitu ya.
Terus ini depresiasi 5.000, ini juga ambil data dari proyeksi beban depresiasi ya. Ini adalah basis perhitungan arus kas operasi. Ini depresiasi itu ada ini penyesuaian non cash expense ya. Kemudian di sini ada 3 item. Ya, ada 3 item. Kita bahas yang pertama, kenaikan atau penurunan piutang. Kenapa kok kenaikan dan penurunan piutang itu masuk ke arus kas? Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam penjualan, ini ya, mana tadi, penjualan, itu kadangkala bentuknya masih piutang. Belum berwujud kas yang kita terima. Ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan, penjualan 220.000, ini belum tentu semuanya berwujud kas. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui yang kas berapa? Nah, caranya adalah dengan melihat pertumbuhan piutang. Kalau piutangnya nambah, kita lihat di sini ya. 2020 piutangnya 16.000, diproyeksi piutangnya 17.600. Kalau piutangnya nambah seperti ini kan naik berapa? Naik 1.600. Nah, kenaikan piutang itu menandakan bagian dari penjualan di sini yang masih berbentuk non-kas atau masih piutang. Jadi kalau piutangnya naik itu berarti ada selisihnya ini ya, kenaikan piutangnya itu berarti mencerminkan nilai pendapatan yang masih belum berwujud kas. Tapi kalau piutangnya turun, ya kalau piutangnya turun artinya nanti berarti gini, ya penjualannya yang tercatat di sini, ya. Oke, nanti akan saya jelaskan gini aja. Yang naik dulu ya, biar nggak bingung. Ini kan piutangnya naik tadi ya, piutangnya mana tadi? Piutangnya naik 1.600 gitu kan ya. Nah, kalau piutangnya 1.600 berarti ada 1.600 ini yang merupakan tadi pendapatan yang belum berupa kas. Gitu. Jadi ini adalah saldo piutang proyeksi dikurangi saldo piutang apa namanya? Tahun lalu. Itu ya. Merupakan penyesuaian penjualan yang belum berwujud kas. Oke. Jadi kalau piutangnya naik, ini akan mengurangi. Ini piutangnya naik, ini tandanya kan negatif ya dalam kurung ya. Gitu. Tandanya adalah ada beberapa penjualan yang masih belum berwujud kas. Oke. Nah, yang kedua, kenaikan penurunan persediaan. Gitu ya. Nah, ini juga akan menyesuaikan laporan laba rugi. Jadi sebenarnya ini kalau persediaannya naik, ya itu kan berarti kebutuhan pengeluaran kas menjadi naik juga kan. Oleh karenanya di sini akan kalau persediaannya naik akan mengurangi, akan tandanya negatif gitu ya. Sebenarnya kenaikan penurunan persediaan dan kenaikan penurunan utang lancar ini kaitannya adalah dengan HPP
Jadi kan kadangkala kita beli, misal begini, ibaratnya gini, kalau persediaannya itu bertambah, ya kan, kalau persediaannya bertambah di sini misalnya, berarti kan ada semakin banyak uang yang kita keluarkan, kan gitu ya. Kalau dari awalnya persediaan 12.000 jadi 14.000, berarti kan kita mengeluarkan uang lebih ya untuk membayar atau untuk membeli persediaan, kan gitu ya. Nah, itu yang kita nanti dituliskan di sini, gitu ya. Caranya ini adalah saldo persediaan proyeksi dikurangi dengan saldo persediaan tahun lalu. Gitu ya. Nah, ini terkait peningkatan piutang. Peningkatan persediaan. Kas yang keluar untuk pembelian tambahan persediaan. Kira-kira begitulah. Nah, sementara untuk ini ada kenaikan penurunan utang lancar. Oke. 1140 kita lihat di sini. Utang lancar ya, di sini 15.840, ini 14.400. Maka ini adalah saldo utang lancar proyeksi dikurangi dengan saldo utang lancar tahun lalu. Nah, kenapa sih kok utang ini perlu kenaikan penurunan utang ini perlu dimasukkan dalam laporan laba rugi? Jadi gini, kan yang di atas tadi ya persediaan itu kalau nambah itu kan akan mengurangi kas kita kan. Ada kas yang keluar untuk pembelian tambahan persediaan. Nah, kadang-kala kan begini teman yang terjadi. Kita kan beli persediaan itu bisa jadi belum mengeluarkan uang atau masih utang. Misalnya ini kita kulaan itu apa ya? Ngambil barang lah, beli persediaan gitu ya. Beli persediaan, supplier udah kirim barang, set di drop gitu kan. Kemudian kita bilang ke supplier, aku bayarnya bulan depan ya, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, biasa, kita kan udah langganan, misalnya gitu. Udah di drop, kita janji bayar bulan depan. Nah, persediaan kita bertambah kan, tetapi kita belum mengeluarkan uang. Karena apa? Kita belinya pakai utang. Nah, makanya penambahan utang ini untuk mengoreksi yang di penambahan persediaan ini. Jadi, belum tentu semua pembelian persediaan tambahan itu mengeluarkan kas. Karena sebagian ada yang pakai utang. Nah, kalau pakai utang kan persediaan kita nambah, tapi kita belum bayar. Nah, makanya dari kenaikan persediaan ini, berapakah yang istilahnya istilahnya gitu ya, itu dibiayai dengan utang seperti itu. Kira-kira seperti itu logikanya, ya seperti itu. Jadi ini juga akan menyesuaikan. Jadi ini akan penyesuaian atas pembelian persediaan yang belum berwujud pengeluaran kasnya gitu. Oke, itu ya teman-teman. Secara logikanya seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan, ini adalah hasil kas operasi. Oke. Coba kita cermati dalam dulu ya. Kalau piutangnya naik, ini kan tadi posisi piutang naik ya di sini ya. Ini kan piutang naik. Posisi piutang naik. Ini posisi persediaan naik. Iya kan? Terus ini posisi ini utang juga naik.
Ya, piutang naik, persediaan naik, utang naik. Kita lihat di sini ya. Piutangnya naik, ya kan? Terus persediaan naik, terus utang juga naik, gitu ya. Tapi loh kok beda tandanya? Ini negatif, ini positif ya karena memang piutang dan persediaan itu kan ada di sisi debit atau sisi aset. Sementara utang ada di sisi kredit. Ya. Karena mereka ada di dua sisi yang berbeda, maka tandanya pun akan berbeda. Kalau piutangnya naik, tandanya negatif. Kalau aset ya, ini kan piutang dan persediaan ini kan aset. Kalau aset naik, maka tandanya negatif. Berarti kayak berlawanan gitu ya. Tapi nanti ketika asetnya turun, ini akan nambah. Gitu ya. Ini akan nambah. Kalau utang naik, ininya positif. Kalau utang turun, ininya negatif. Jadi kayak seirama. Nah, kayak gitu. Jadi ini sedikit sekedar saya berikan sedikit clue, gitu ya. Jika piutang naik, maka tanda negatif. Jika piutang turun, tanda positif. Piutang turun kok menambah kas ini gimana sih? Nah, kalau piutang kita turun, berarti kan ada orang yang mengembalikan atau membayar piutang ke kita kan. Berarti kan kita terima duit, ya toh? Tapi kalau piutang kita naik, artinya apa? Kita jualan tetapi belum dibayar. Berarti kan belum berbentuk kas, makanya tandanya negatif, gitu ya. Ini sama juga, jika persediaan naik, maka tanda negatif. Persediaan naik kan berarti kita beli persediaan. Kalau beli persediaan tambahan, kan kita keluarin uang. Nah, gitu. Dan jika persediaan turun, berarti tanda negatif atau mengurangi kas. Persediaan turun kan berarti jual persediaan, iya kan? Nah, kalau jual kan kita dapat uang. Gitu. Nah, naik turunnya persediaan itu juga terkait dengan ini semuanya berhubungan ya, piutang persediaan ini ya, berhubungan dengan persediaan berhubungan dengan piutang, persediaan juga berhubungan dengan utang. Kalau utang gini, jika kita lihat nih ya, ini kan berlawanan ya. Ini naik, nah itu kan positif ya. Tandanya negatif. Ini turun, tandanya positif. Jadi kayak berlawanan. Beda dengan utang. Jika utang naik, maka tanda itu positif. Ya, utang naik, tanda positif. Artinya, utang naik itu adalah kita beli persediaan ya dengan utang, berarti kan pembelian persediaan itu tidak semuanya harus mengeluarkan uang kan gitu. Jika utang turun, tanda negatif. Ini kok negatif sih? Ini positif nih. Nah, ini jika utang naik, tanda positif. Jika utang turun, tanda negatif. Utang turun berarti kita bayar utang. Bayar utang kan mengeluarkan duit. Nah, seperti itu. Ketemulah arus kas dari kegiatan operasi. Gitu ya. Dah. Ini seperti ini. Secara sederhananya. Terus kita ke kegiatan investasi.
Kegiatan investasi itu ini langsung ambil data dari proyeksi apa namanya capital expenditure. Tadi dilihat capital expenditure-nya sesuai ini 2000. Ini 2000 ya. Oke, kita ambil. Dah. Terus utang. Nah, ini kan dari investasi sudah selesai ya. Karena asumsinya kita aktiva tetapnya growth, akan nambah gitu ya. Secara rata-rata 2000. Tandanya negatif ya kan, kalau beli aktiva tetap kan ngeluarin uang. Aluskan dari kegiatan pembiayaan, financing. Peningkatan utang jangka panjang 3000. Ya, kita lihat dari ini juga langsung ambil data dari proyeksi penambahan utang. Proyeksi atau asumsi gitu ya. Enggak, asumsi rata-rata tentang penambahan utang. Ini kita lihat dari sini. Penambahan utang rata-rata 3000. Oke, 3000. 3000 ya. Terus pembayaran dividen. Nah, ini juga ini bisa ambil data dari laporan perubahan ekuitas. Ekuitas tadi ya dividen 8993. Nah, ini kita ambil. Sudah, lalu ini jumlahkan, ini jumlah dari jumlah arus kas dari 3 kegiatan. Dari operasi, dari investasi, dan dari pembiayaan. Ketemu penambahan dan pengurangan arus kas bersih sekian. Lalu saldo kas awal tahun ini ambil data dari saldo kas tahun lalu. Ya, neraca tahun lalu. 12808 kita lihat di sini. Ini ya. 12808. Oke. Nah, ini ditambah dengan penambahan atau pengurangan arus bersih ya. Kalau hasilnya positif berarti kasnya nambah. Kalau negatif berarti hasilnya kasnya berkurang. 6808. Temu. Maka ini adalah saldo kas akhir tahun. Nah, data ini akan digunakan untuk input neraca proyeksi. Input saldo kas di neraca proyeksi. Sehingga 19616. Nah, ini kita sama dengan aja. Kita ambil langsung datanya dari laporan arus kas. Jebret. Kita lihat balance ya. Kas udah masuk seluruhnya dan antara aset, liability dan equity balance. Nah, berarti kita udah menyelesaikan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan proyeksi laporan arus kas. Mantap ya. Nah, itu teman-teman. Bagaimana membuat proyeksi sampai laporan arus kas. Masih panjang perjalanan. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah sampai arus kas, lalu kita menghitung kertas kerja net working capital. Kertas kerja net working capital. Ya. Kertas kerja net working capital dari ini misalnya aktiva lancar ya proyeksi ya. Ini ambil data dari apa namanya?
neraca proyeksi. Ini ambil data juga dari neraca proyeksi, jumlah utang lancarnya atau utang non kapitalnya. Oke. Dan working capital. Ini adalah aset lancar dikurangi utang lancar. Gitu ya. Oke. Lalu kita lihat bagaimana selisih atau penurunan atau kenaikan dari working capital. Tahun lalu 27.208, tahun ini 35.456. Selisihnya adalah ada kenaikan 8.248. Oke, itu menjadi perubahan working capital. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, udah mulai akhir nih, perhitungan arus kas invested capital. Karena kita pakai model invested capital, seperti biasa kita mulai dari laba bersih di sini, ambil data dari proyeksi laba rugi, gitu ya. Terus kita tambahkan depresiasi, gitu ya. Ini juga sama, ambil data dari proyeksi laba rugi. Capital expenditure ya di sini dikurangi ya karena kita membayar untuk penambahan aktiva tetap. Di sini juga ambil data dari asumsi. Interest expense. Nah, ini adalah tentunya net of tax ya. Oke. Berarti ambil data dari proyeksi laba rugi dikali dengan 1 minus tax. Berarti interest expense kita lihat berapa tadi? Interest expense 2613. Oke. 2613. 2613 kali dengan 1 minus 25%. Oke, udah. Kemudian kenaikan penurunan modal kerja. Nah, ini ambil dari sini. Ya, dari tabel hitungan net working capital. Ya, ambil data dari perhitungan kenaikan atau penurunan modal kerja di atas. Itu ya. Ketemulah yang namanya free cash flow to firm. Nah, udah nih, udah selesai. Cara ngitung data proyeksinya kita udah dapat, ya. Lalu baru kita diskontokan atau dikapitalisasi. Caranya kita cari dan hitung cost of capital mulai dari cost of debt di sini. Ini adalah cost of debt after tax, ya. Terus cost of equity berapa, WACC-nya berapa, ketemu kan, kita udah belajar kemarin. Terus asumsi growth-nya berapa, misalnya 5%, gitu ya. Nah, udah, lalu kita diskontokan free cash flow ini, ya. Jadi free cash flow ini diskonto ke sini, ya kan. Caranya adalah 7.952 dibagi WACC-nya WACC minus G yang gitu. Jadi sama dengan 7.952 dibagi WACC-nya adalah 11,32% dikurangi growth-nya 5%. Gitu. Ketemulah
125.821. Ya, ini sebagai present value dari free cash flow to firm perpetuity. Nah, lalu kita detailkan lagi perhitungan kita sampai menghasilkan nilai yang kita inginkan atau kita cari. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ini adalah free cash flow dari perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan, atau ya intinya operasi core-nya lah. Aset-aset non operasionalnya, nah itu kita tambahkan kembali, ya, kita tambahkan kembali. Ini ada excess cash, deposito yang nggak kepake, ya marketable securities yang tidak sejalan atau tidak terlalu berhubungan atau relevan dengan bisnis, punya villa padahal dia usahanya bukan properti, kayak gitulah. Kita tambahkan, ketemu namanya indikasi nilai perusahaan firm value total. Kalau ada yang bilang kadang-kala menyebutkan yang indikasi nilai perusahaan dari hasil operasi ini sebagai enterprise value. Kalau ini firm value gitu. Oke, lanjut. Nah, karena kita mencari nilai ekuitas, maka setelah ketemu firm value kita perlu kurangi dengan nilai pasar utang jangka panjang, ya 27.500. Oke. Terus ketemulah nilai indikasi nilai saham dengan kepemilikan 100%. Kata klien tadi dia cuma pengen tahu harga 30% bagian saja. Berarti kita kalikan 30%. Jadilah 36.876. Ya. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan diskon premi terkait kendali dan likuiditas pasar, ya, terkait control and marketability. Nah, aturan dalam mengaplikasikan atau menghitung diskon premi, ya, terkait kendali dan marketabilitas itu adalah harus di ya aplikasi atau perhitungan premi atau diskon, ya, itu harus dilakukan secara sekuensial. Maksudnya sekuensial itu begini, contohnya begini ya. Jadi ini kan ada delok, ada delom. Jadi kita lihat di atas ya. Mana. Nah, ini ada delok, ada delom. Itu ya. Ini misalnya asumsinya adalah untuk perusahaan tertutup. Gitu misalnya, maka harus didelomin. Nah, delok ini mungkin bisa jadi karena dengan 30% itu dia punya pengaruh, tetapi tentunya tidak punya apa ya, semacam tidak punya kontrol yang tinggi gitu ya. Ya, jadi ini mungkin asumsinya free cash flow-nya ini berdasarkan kontrol, tapi karena cuma 30% doang, ya di diskon, tetapi tidak diskonnya itu tidak setinggi kalau misalnya belinya cuma 10% gitu misalnya. Katakanlah seperti itu asumsinya. Deloknya katakanlah 25%. Oke. Gimana cara ngitungnya? Tadi sekuensial. Misalnya pertama didiskon dulu. Ini adalah delok. Delok ya. Delok ini adalah tadi 25% kali 36.876. Nah, gitu ya. Ketemu. Nah, setelah itu ketemu indikasi nilai saham setelah delok. Ini dikurangi delok 27.657. Baru setelah itu diaplikasi namanya delom. Itu delomnya adalah 40% kali 27.657. Ya. Baru ketemulah indikasi nilai saham 30% sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Nah, saya sampaikan. Maksudnya sekuensial itu apa sih? Apa delok dulu baru delom dulu, atau delom boleh
boleh duluan atau gimana? Nah, sebenarnya begini, mau delok duluan, mau delom duluan, itu nggak masalah, hasilnya akan sama. Yang diinginkan metode ini adalah delok dan delomnya itu sekuensial. Saya terangkan lagi, sekuensial itu ini didelok dulu. Nah, delomnya ini baru diaplikasikan berdasarkan data setelah didelok. Gitu ya. Jadi jangan sampai delok dan delom menghitungnya adalah ini kan deloknya 25%. Dari ini kan indikasi awal ya sekian. Kita kali 25%, misalnya gitu ya. Terus delomnya, sebentar, kok beda nih? Oh, 35 saya nulisnya ya. Pantesan beda. Oke, gini ya. Sama gini ya. Saya nggak pakai tanda minus tapi. Biar sama agak gini aja. Oke. Dan pada saat delom itu jangan sampai juga langsung gini cara mudahnya, misalnya di aplikasi secara bersamaan ya, ini kalau secara tabrakan nih 40% kali ini beda nanti hasilnya itu, jadi harus sekuensial tuh. Jadi ini didelok dulu ketemu berapa, baru ini didelom gitu, jangan sampai delok dari sini, delom juga dari sini, nanti nggak masuk. Gitu. Itu teorinya seperti itu. Kalau delom duluan gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Misalnya ini ya, di delom duluan ya. Ini kali 40% kan delom kan ya. Ketemu sekian. Berarti ini ya harga setelah delom. Baru didelok. Didelok misalnya berarti ini kan kali 25% kan ya. Terus ini tambahkan. Sama persis. Ya, jadi mau delok maupun delom duluan nggak masalah. Cuman dari berbagai literatur dan laporan penilaian yang saya temui itu selalu menempatkan kontrol dulu, delok dulu di awal. Jadi delok dulu baru delom gitu ya. Kalau mau dibalik-balik nggak masalah sebenarnya. Oke. Nah, seperti itulah proses dari awal sampai akhir melakukan penilaian bisnis dengan pendekatan pendapatan. Metodenya adalah apa namanya? Apa tadi namanya? Direct capitalization, ya, direct capitalization. Dimulai dari kita mengumpulkan bahan-bahan, ya, asumsi laba rugi, asumsi posisi keuangan, ya ini ya perintilan-perintilan seperti ini, kemudian cost of equity, cost of debt, tax rate, delom berapa gitu ya. Setelah itu menyusun proyeksi, ini sebagai contoh saja, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca. Nah, ingat kalau bikin neraca ada yang nanti biasanya kosong dulu, baru nanti bisa diisi setelah kita menyusun komponen yang lain. Tuh, kemudian ini ada laporan perubahan ekuitas, ini dapat datanya, saldo akhir ekuitas masuk sini. Kalau kita bikin laporan arus kas, semuanya dapat saldo akhir, masuk lagi ke neraca. Semuanya balance. Ya. Lalu bikin tabel net working capital untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunannya. Lalu perhitungan apa namanya? Invested capital atau free cash flow-nya seperti ini. Lalu di present value menggunakan rumus, ketemu indikasi nilai perusahaan hasil operasi atau enterprise value, ditambah aset non operasional, ketemu lavem value, itu ya. Terus nilai pasar
utang jangka panjang misalnya. Ya, karena kita nyari ekuitas berarti harus dikurangkan dulu dari nilai firm value. Ketemu, ini adalah 100% ekuitas. Kalau kita pengen 30%, kalikan 30%. Lalu kurangi dengan delog dan delom secara sekuensial. Ini urut. Baru ketemulah indikasi nilai saham yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman, saya harapkan nanti bisa digunakan untuk belajar. Dan untuk memfasilitasi itu, saya sudah siapkan worksheet. Nah, ini pakai DCF, tapi cukup 3 tahun saja. Nah, ini teman-teman lihat di sini pertumbuhan penjualan. Ini mungkin berlaku untuk semua periode gitu ya di sini. Ini semua periode. Nah, ini adalah untuk periode tahun pertama, kedua, ketiga, tahun pertama, kedua, ketiga, kayak gitu. Terus ini mungkin oke. Terus asumsi periode proyeksi ya periode asumsi periode proyeksi 3, asumsi pertumbuhan periode kekal 5%. Seperti ini periode kepemilikannya 30% ya, kok ini 10% sih. 30. Tax rate-nya 25. Ini kok 30 sih. 25. Oke. Nah, nanti teman-teman bikin proyeksi ini ya, tinggal 2 aja. Proyeksi ini. Proyeksi sini. Proyeksi laporan arus kas. Net working capital, free cash flow. Nah, setelah itu di present value. Nah, ini adalah periode spesifik nih, periode, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu teman-teman bikin yang perpetuity value, ya periode kekalnya berapa? Caranya menggunakan basis free cash flow yang di tahun ketiga ini, ya free cash flow tahun ketiga ini. Nanti dengan growth ya, diperhitungkan dengan growth-nya berapa. Gitu. Setelah itu ya tambahkan seluruh periode spesifik dengan periode kekal. Ya, ketemu nilai perusahaan, hasil operasi atau enterprise value, tambahkan aset non operasional, ketemu kurangkan dengan nilai pasar utang jangka panjang, dan nanti aplikasi delog-delog. Gitu ya. Supaya teman-teman bisa merasakan pengalaman latihan membuat proyeksi dan model keuangan seperti ini. Financial modeling. Ini saya save as dulu. Oke. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Silakan sekarang giliran teman-teman yang ingin bertanya apabila ada yang belum jelas.